Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvida dengan NIM A1H1240282 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Pada wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme, dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep kan, yaitu A. Kemampuan menyadari diri, B. Kemampuan bereksistensi, C. Pemilik kata hati, D. Moral, E. Kemampuan bertanggung jawab, F. Rasa kebebasan kemerdekaan, G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, H. Kewajiban menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi, yaitu 1. Dimensi individuan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, 4. Dimensi keberagaman. 1. Dimensi keindividualan, di mana dimensi keindividualan mengartikan individu sebagai orang-orang sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individ. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi atau list individu dan masyarakat. 2. Dimensi kesusilaan. Setiap apa yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul, diartikan setiap orang dapat saling berkomunikasi. Pada hakikatnya, di dalam terkandung unsur saling memberikan menerimanya. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas. Jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan, terselubung karena itu, maka pengertian susila berkembang hingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih dalam. 4. Dimensi keberagaman kepada hakikat manusia, di mana makhluk religius sejak dahulu kala sebelum manusia mengenal agama, mereka telah terpercaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaraan alat indraya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pengembangan yang utuh, 2. Pengembangan yang tidak utuh. Di mana pengembangan yang utuh yaitu tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kekuasaan, dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangan. Pengembangan yang tidak utuh yaitu pengembangan terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya dimensi kesusilaan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividu maupun domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Pengembangan yang tidak utuh berkaitan terbentuknya kepribadian yang dipincang dan tidak mantap pengembangan
semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak semua batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu bertujuan, pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai 3. Pendidikan sepanjang hayat atau PSH. Konsep ini akan dikemukakan secara rinci karena mendasari arah baru dunia pendidikan, ide dan konsep. Pendidikan sepanjang hayat PSH atau pendidikan seumur hidup yang secara operasional sering pula disebut pendidikan sepanjang raga, bukanlah sesuatu yang baru. 4. Kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri. Dari pembelajaran, kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar memulai keterampilan pengembangan penalaran, pembentukan sikap kepada penemuan diri sendiri apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan hasil belajar. B. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi eduktif. 4. Ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. 5. Pengarah yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Landasan pendidikan terbagi menjadi 5, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan, dan sebagainya. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis lahir pada abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh kebijakan yang kukuh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. 3. Landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan yang didasarkan oleh nilai-nilai yang diagungkan dan disepakati dalam kehidupan nasional. Nilai-nilai tersebut berasal dari pandangan hidup nenek moyang dan menyatu dengan kepribadian bangsa. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang mengacu pada aspek kepribadian atau tingkah laku peserta didik. Landasan psikologis memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bimbingan dan konseling, dan pengembangan kurikulum. 5. Landasan ilmiah.
Landasan ilmiah adalah asumsi-asumsi yang berasal dari berbagai cabang ilmu yang menjadi titik tolak dalam praktik dan studi pendidikan. Sementara itu, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan, terapan, atau sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan manusia. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pokok pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan terbagi menjadi 3. 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikduk pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa, didirikan 3 Juli 1922 sebagai asas pertama. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, long education. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Baik atas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat, secara langsung erat berkaitan dengan asas kemandirian. Pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termaksud mandiri dalam belajar. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan terbagi menjadi 4 bagian. 1. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi asal kata global yang berarti secara umumnya utuhnya kebulatannya, bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal. Batas administrasi negara dunia menjadi amat transparan, serta saling ketergantungan antara bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai satu keutuhan, satu kesatuan. 2. Perkembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan IPTEK pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, genetika, biologi, molekul, serta bioteknologi dan sebagainya. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan IPTEK yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya kasih komputer dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, dan untuk Indonesia terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian dan masyarakat industri dan masyarakat informasi. 4. Peningkatan layanan profesional. Profesi adalah suatu lapangan pekerja dengan persyaratan tertentu, suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri eksperti atau keahlian. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. 2. Upaya mengantisipasi masa depan, utamanya yang berhubungan dengan perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern. Bab 5. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri dan kekuatan individu. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan
sekitar fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Masyarakat. C. Timbal balik antara tripusat pendidikan. C. Timbal balik antara tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik. Aliran-aliran klasik terbagi menjadi 6 bagian, yaitu A. Aliran empirisme, B. Aliran nativisme, C. Aliran naturalisme, D. Aliran konvergensi, E. Aliran progresivisme, F. Aliran konstruktivisme. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Perguruan kebangsaan taman siswa, 1. Perguruan kebangsaan taman siswa, di mana perguruan kebangsaan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak, dan kursus guru selanjutnya Taman Muda atau SD, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru atau Mulo Close School. 2. Ruang pendidikan, di mana ruang pendidikan Indonesia Nadalat School didirikan oleh Muhammad Syafi'i, lahir di Matan, Kalbar, tahun 1895 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. INS pada mulanya dipimpin oleh bapaknya, kemudian diambil alih oleh Muhammad Syafi'i. Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan, di mana jenis permasalahan pokok pendidikan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan, di mana masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi penggunaan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 2. Masalah mutu pendidikan, di mana mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. 3. Masalah efisiensi pendidikan, di mana masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. 4. Masalah relevansi. Masalah relevansi pendidikan, di mana pendidikan ialah
menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan masalah relevansi. Pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Lembaga pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pendidik menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, penggunaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan, di mana pendidikan sebagai upaya, pola, dan menyeluruh hasilnya tidak setara dapat dilihat ada jarak penantian yang cukup antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dibagi beberapa segi, yaitu 1. Segi sasaran, 2. Segi lingkungan, 3. Segi jenjang pendidikan, 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.